akan bunting. Jadi belum ada tanda-tanda bunting. 6 hari, sekitar 5 hari ke depan akan kita pupuk terakhir seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Joko 25 Seedling Farm, Klinik Tani dan Aglonema. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga saya bisa membuat konten. Mudah-mudahan konten ini dapat memberikan informasi dan cakrawala baru dalam budidaya tanaman padi. Dan untuk pemirsa sekalian yang nonton channel Jika Tani, mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan limpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, di kesempatan ini saya akan membahas bagaimana menentukan tanaman padi ataupun bagaimana cara memperkirakan tanaman padi berhenti masa pertumbuhan atau berhenti masa vegetatif dan beralih ke masa generatif. Maksudnya berhenti masa vegetatif yaitu berhenti masa pertumbuhan dan pembentukan anakan padi dan berubah ke masa generatif, yaitu padi akan bunting, mengeluarkan malai, pengisian, dan penuaan. Itu kita menggunakan rumus yang simple. Karena apa? Cara menentukan kapan dia berhenti masa pertumbuhan, yaitu untuk memahami kapan pupuk terakhir atau pupuk ketiga kita lakukan. Yang pertama, kita harus memahami umur panen per varietas atau per jenis varietas tanaman padi. Karena apa? Karena tanaman padi itu sendiri ada yang berumur 80 hari panen, ada yang berumur 90 sampai 100 hari panen, dan berumur 120 hari panen. Itu. Sehingganya kita bisa menentukan pupuk terakhir dan formulasi pupuk apa yang harus kita lakukan. Jadi kita menggunakan penghitungan simpel. Penghitungan ini kita dapat pada saat itu kita mengikuti knowledge product suatu perusahaan. Kita dapat informasi dari riset bahwasanya rumus mengetahui tanaman padi berhenti masa pertumbuhan yaitu umur padi dikurangi 58. Itu. Jadi seandainya tanaman padi yang kita tanam itu jenis panen 80 hari atau banyak, untuk varietasnya saya sendiri lupa, tapi yang panennya umur 80 hari. Makanya 80 dikurangi 58. Jadi tanaman padi tersebut berhenti masa pertumbuhan yaitu di umur antara karena semuanya kira-kira. Jadi antara 22 sampai 26. Jadi pupuk terakhir itu dilakukan di kisaran umur-umur itu.
dengan formulasi pupuk KCL lebih tinggi. Kalau dengan varietas Ciherang, tanaman padi akan berhenti pertumbuhan yaitu 100 hari dikurangi 58. Akan ketemu berhenti masa pertumbuhan yaitu pada umur 42 hari. Dan maksimal pemupukan terakhir atau pemupukan ketiga itu di umur 40. Seperti itu. Nah, kebetulan tanaman padi yang kita tanam saat ini yang sebagai pembuatan video yaitu varietas mendek susu. Mendek susu ini umurnya 120 hari. Jadi 120 hari dikurangi 58. Maka itu tanaman mendek susu akan berhenti masa pertumbuhan di umur 62 hari setelah pindah tanam. Itu kita cara memperkirakan. Jadi di tanaman mendek susu yang saya tanam ini dipupuk kapan terakhir kan gitu. Untuk pemupukan terakhir yaitu umur 60 hari akan saya lakukan. Dan pada saat ini tanaman padi mendek susu yang ada di video ini umur 55 hari. Nah, di umur 55 hari ini tanaman padi belum memberikan tanda-tanda akan bunting. Itu. Jadi belum ada tanda-tanda bunting. Kebetulan kondisi lahan kering. Kebetulan kondisi lahannya kering seperti itu. Dan ini lagi kita isi air. Di sini di anakan padi ini belum ada tanda-tanda dia itu bunting. Ini umur 55 hari. 1 2 3 4 5 6 daun 6. Perkiraan saya dengan penghitungan tadi tanaman ini akan bunting, kelihatan nanti mau keluar malai itu di kisaran umur 75 sampai 80 hari dia mulai keluar malai. Itu. Jadi bagi teman-teman yang mencoba nanam padi aromatik mendek susu harus sabar, karena pada saat ini tanaman umur 55 hari itu belum ada tanda-tanda pembentukan pembuntingan tanaman. Dan perkiraan saya dia akan berhenti masa pertumbuhan dan berubah ke masa pembungaan atau masa generatif itu di umur 62 hari itu. Dan pemupukan terakhir akan kita lakukan umur 60 hari, sekitar 5 hari ke depan akan kita pupuk terakhir seperti itu. Jadi memang untuk ini harus sabar kalau bagi tanaman teman yang nanam varietas mendek susu itu. Di kondisinya seperti ini, ketinggian juga bervariasi tergantung. Oke, demikianlah tadi informasi yang saya buat. Mudah-mudahan memberikan informasi dan sebagai tolak ukur. Mungkin rumus yang saya gunakan belum tentu benar. Kalaupun ada yang ada ilmu untuk menentukan kapan tanaman padi berhenti pertumbuhan,
bisa saling sharing di kolom komentar. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.